Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, bertemu kembali dengan saya Cak Korib dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu yang luar biasa, bahwa Bawaslu Kabupaten Probolinggo pada tanggal 27 Februari yang lalu telah melakukan apel patroli pengawasan kawal hak pilih, di mana program ini adalah program nasional dari Bawaslu RI yang wajib kita laksanakan, sahabat Bawaslu. Dan pada saat itu hari Senin langsung kita melakukan apel bersama serentak se-Kabupaten Probolinggo, mulai dari Bawaslu Kabupaten hingga ke Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Probolinggo. Kemudian setelah melakukan apel patroli pengawasan kawal hak pilih ini, kami tidak lanjuti dengan melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih. Kegiatan-kegiatannya adalah diantaranya yaitu kita melakukan turun ke Panwascam, diantaranya melakukan monitoring, supervisi, dan kemudian juga melakukan pengawasan melekat yang dilakukan oleh teman-teman PKD, dan juga melakukan uji petik terhadap pemilih. Nah, dalam hal ini kita ingin berbicara uji petik terhadap pemilih yang rentan, sahabat Bawaslu, yaitu seperti contoh pemilih disabilitas, pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang masyarakat adat, kemudian pemilih pemula yang baru berumur 17 tahun, kemudian ada juga pemilih yang pindah domisili dan seterusnya. Ini adalah merupakan pemilih yang potensi terabaikan, sahabat Bawaslu, dan juga potensi disalahgunakan. Oleh karena itu kami perlu melakukan patroli pengawasan terhadap pemilih rentan ini. Kami melakukan patroli pengawasan sejak tanggal 28 hari Selasa yang lalu, 28 Februari, sampai kemudian nanti 14 Februari 2024, sahabat Bawaslu, di mana kita setiap minggu melakukan beberapa hal kegiatan. Setidak-tidaknya kami turun ke lapangan, kemudian berikutnya kami memberikan sosialisasi baik melalui konvensional maupun digital. Salah satunya adalah kami turun melakukan uji petik. Kemarin kami melakukan uji petik di salah satu desa di Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, di mana di sana ada sahabat kita yaitu pemilih disabilitas. Kami datangi ke sana walaupun agak jauh, juga terpencil jalannya, tapi masih bisa dilewati oleh mobil, sahabat Bawaslu. Nah, kami datangi dalam rangka memberikan kepastian atau memastikan bahwa sahabat kita yang disabilitas ini hak pilihnya dapat kita kawal. Nah, seperti apa? Mari kita lihat dulu perjalanan kita walaupun singkat ini, dan juga mungkin sedikit ada bincang-bincang dengan beliau, sahabat kita pemilih disabilitas ini. Mari. Sahabat Bawaslu, kami sedang melakukan monitoring sekaligus uji petik di salah satu desa di wilayah Kecamatan Wonomerto, dan kita akan mengunjungi hak pilih yang disabilitas. Kenapa? Kami ingin memastikan bahwa kaum disabilitas dalam pencoklitan ini dapat memenuhi haknya, dapat masuk ke dalam daftar pemilih. Itu adalah dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang 7 2017, terutama pada pasal 5, bahwa disabilitas itu punya hak untuk dipilih dan memilih. Oleh karena itu kami memastikan pada pemilu 2019 itu mereka
dapat menyalurkan hak pilihnya tanpa ada permasalahan. Karena kenapa kita lakukan uji petik di tempat TPS di mana nanti mereka akan memilih, bisa dipastikan sarana prasarananya sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, ini sebentar lagi kita akan sampai, sahabat Bawaslu, di tempat atau di rumah warga hak pilih yang disabilitas. Ini kabarnya beliau tunadaksa, sahabat Bawaslu. Bapak siapa, Pak? Muhammad Taurin. Agaknya Urin ya. Muhammad Taurin. Saya dari Bawaslu, Pak, dari Bawaslu Kabupaten. Dalam rangka coklit yang dilakukan oleh Pak Taurin, kami memastikan Bapak itu sudah Pak ya, sudah coklit ya. Ada data. Sudah didata. Oh, ini ya, sudah ditempel kartu coklitnya ya. Iya. Bapak sebagai kepala keluarga sudah berkeluarga? Belum. Oh, belum ya. Belum ngajar. Oh, ngajar? Iya, ngajar TPT. Ngajar TPT, Pak. Jauh, Pak, tempatnya? Iya. Iya. Terus kemarin beberapa waktu yang lalu, pemilu yang lalu, Bapak juga coblos? Iya. Kalau belum menikah berarti bukan Bapak, Mas. Iya, Pak. Atau Ustadz ya, Ustadz luar biasa. Nah, jadi beliau masih ngajar di TPT. Jadi kami pastikan, Pak, sebagai pemilu yang inklusif, Pak ya, Mas ya, inklusif. Jadi kita pastikan Mas siapa tadi? Taurin itu bisa pada pemilu yang akan datang juga bisa dipastikan masuk DPT. Ya, iya. Siapa saja yang di sini yang didatang selain Mas Taurin? Mbak saya. Mbaknya, terus ibu saya. Ibu. Teman saya. Oh, Mas ya. Sama ayah. Sama ayahnya. Oh, lengkap ya. Jadi di sini semuanya 1, 2, 3, 5. 5 satu kakak ya, Mas? Dua mungkin. Oh, 2 kakak ya sama. Dua kakak. Suami istri yang dari Pak Jiwa tadi. Ya, masnya. Berarti Mas Taurin juga ikut bapak ibunya ya? Iya, betul. Oh, gitu ya. Mau tanya nih Mas Taurin. Dulu waktu milih ada pemilihannya ya. Waktu pemilu 2019 kan Mas Taurin juga nyoblos ya. Mohon izin biar nyari. Dulu waktu 2019 pemilu kan nyoblos. Iya. Di TPS. Iya. Apakah Mas Taurin kesulitan enggak waktu ke TPS itu? Ya masih baru ya, kesulitan Mas. Beberapa hal sih. Iya. Kesulitan. Terutama dalam hal ini Mas Taurin, waktu nyoblos ke TPS. Contoh umpamanya TPS-nya ada tangga atau gimana? Enggak ya? Enggak, biasa. Biasa saja. Iya. Cuman waktu nyoblosnya saja karena milih 5. Iya, banyak. Banyak ya? Iya. Kalau cuma tebang biasa ya enggak kan, cuma enak, Iya, 1, 2, enak, 3. satu, ya. Yang kalau
GPR itu yang salah. DPR karena agak lebar. Iya lebar artinya. Bingung tuh mas. Banyak yang bingung. Ibu-ibu aja bingung. Mas. Iya, bingung nyarinya ya. Iya bingung. Calon yang kita mau coblos juga bingung. Bingung. Yang mana gitu. Oke. Iya. Mohon maaf nih Mas Sorin. Pada saat Mas Sorin kan bawa 5 surat suara. Kemudian cara bukanya gimana? Mohon maaf ini. Iya. Ya dibuka. Dibuka biasa. Iya, iya. Bisa ya, nyaman ya. Tidak ada masalah. Kadang-kadang di bangku sama tugasnya mas. Untuk buka tutup Iya. itu ya. Oh, iya. Ya alhamdulillah saya lihat di sini Mas Sorin sudah ada pengumpulan. Saya lihat oh ya ini masuk keluarga dari ini Sutinggal ini bapak ya. Iya. Sutinggal ini bapak, Iya. Suting ibu. Ini Muhammad Taurin Mas Iya. Sorin. Yang satu mas saya. Iya, masnya Mas Amirul. Pak Amirul sama istrinya Mbak Sutim. Iya. Faidah. Alhamdulillah sudah dicoplit, sudah ditempel. Itu berarti Mas Sorin nanti sudah bisa nyoblos di pemilu 2024. Tapi kami pastikan Mas Sorin takutnya TPS yang ada di Mas Sorin itu tidak sesuai dengan Mas Sorin. Contoh masih ada tangga kesulitan, nanti kita pastikan melalui teman-teman Panwascam dan apa Menurut saya enak ya. enak dulu ya. Iya. Nanti kemungkinan di tempat yang sama TPS-nya. Apalagi ya, apa tangan kiri. Iya, ada petugasnya nanti ya. Heeh. Iya, iya. Ya, alhamdulillah nanti semoga tetap enak seperti dulu. Lokasinya bagus, Iya. datar, sesuai dengan yang diinginkan oleh Mas Taurin. Sehingga ketika nyoblos tidak ada masalah, Iya. tidak ada gangguan apa-apa ya. Iya. Ya, semoga sehat selalu Mas Taurin. Iya, Oke, Mas. oke. Terima kasih banyak ya. Iya. Langsung saya memastikan saja. Baiklah, itu tadi sahabat Bawaslu perjalanan kita dalam rangka melakukan uji petik terhadap salah satu sahabat kita, pemilih rentan, yaitu pemilih disabilitas, di mana beliau salah satu penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Probolinggo. Itu suatu contoh sahabat Bawaslu. Yang kita datangi itu satu saja, tentu masih banyak sahabat-sahabat kita disabilitas yang ya tentu butuh perhatian kita untuk kita kawal hak pilihnya sampai nanti pada saat beliau masuk ke dalam bilik TPS. Kenapa demikian? Karena ini adalah merupakan perhatian kita, juga perhatian undang-undang atau amanah undang-undang, terutama di dalam Undang-Undang 7 2017 yang terdapat pada pasal 5, bahwa intinya adalah kelompok disabilitas ini punya hak untuk dipilih dan memilih, bahkan menjadi penyelenggara sahabat Bawaslu. Oleh karena itu kita pastikan, terutama bagi pemilih, banyak disabilitas, salah satunya ada tunanetra, tunadaksa, tunarungu, tunawicara, dan seterusnya. Kita harus benar-benar milih terutama terhadap fasilitas yang mereka nanti gunakan pada saat di TPS. Kenapa demikian? Karena jangan sampai pemilih yang tunanetra pada saat masuk bilik tidak ada alat bantu untuk bisa memilih, seperti ada braille ya, kemudian untuk tunadaksa yang dimana ketika masuk ke dalam TPS itu beliau tidak punya akses. Seperti contoh umpama di TPS-nya ada tangga yang sangat tinggi padahal beliau tunadaksa. Oleh karena itu itulah yang kami jadikan perhatian. Sejak dini kita lakukan semacam uji fakta di lapangan, dan kita pastikan alamatnya di mana, TPS-nya di mana. Itu kita akan kawal terus sehingga sarana prasarana yang mereka dapat di saat di TPS itu sesuai dengan keadaan mereka. Sahabat Bawaslu, kami akan terus mengawal itu, termasuk juga jajaran ad hoc kami di bawah, yaitu terutama di Bawaslu Kabupaten Probolinggo, kepada teman-teman pengawas kecamatan, teman-teman PKD, kami menghimbau untuk ayo lakukan uji petik selama pada masa tahapan Motarlih ini, yaitu coklit yang dilakukan oleh Pantarlih. Maka kita perlu juga melakukan uji petik terhadap pemilih rentan ini, yaitu pemilih disabilitas, pemilih yang
masyarakat adat yang tempatnya terpencil, kemudian pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang pindah domisili, pemilih yang baru punya hak untuk memilihnya itu pemilih pemula. Ini perlu kita kawal. Itu adalah merupakan rangkaian patroli pengawasan kami Bawaslu Kabupaten Probolinggo, dan kami akan terus melakukan proses pengawasan terhadap proses mutarlih dengan giat coklit yang dilakukan oleh Pantarlih ini. Itu sahabat Bawaslu, terima kasih. Itulah rangkaian proses patroli pengawasan Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama teman-teman Panwaslu sekecamatan Kabupaten Probolinggo dan pengawas kelurahan desa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.